Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Angkatan 3 peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021 yang beranggotakan Al-Ihsan, Eldara Hijera, Febri Ersana Putra, dan Jeli Handesna. Dengan Widya Iswara, Ibu Musfarita Afiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas nilai-nilai dasar CPNS, yaitu nilai aneka pada diri seorang tokoh nasional Indonesia. Ada beberapa tokoh nasional yang akan kami ulas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman penasaran kan? Yuk kita saksikan video berikut ini. Tri Risma Harini atau yang akrab disapa Risma lahir di Kediri 20 November 1961. Perempuan yang berumur 60 tahun ini sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 23 Desember 2020. Ibu Risma adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur ini telah banyak melahirkan prestasi. Di antara prestasinya adalah 1. Membawa kota Surabaya menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik kategori partisipatif tahun 2012. Surabaya layak mendapatkan penghargaan tersebut karena wali kotanya telah berhasil mensinergikan antara pemerintah, swasta, pelajar, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kota tersebut. 2. Mendapatkan penghargaan bergengsi dari London, yaitu Innovative City of the Future in London, tahun 2014. Kota Surabaya di bawah pemimpinan beliau, Ibu Risma menjadi kota salah satunya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. 3. Wali kota terbaik ketiga di dunia. Selama ia menjadi wali kota di Surabaya, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia, diberikan oleh Yayasan Siti Mayor pada tahun 2014. 4. Pada tahun 2016, Ibu Risma mendapatkan penghargaan internasional Ideal Mother dari Universitas Kairo. Ini hanya sebagian kecil dari prestasi yang diraih oleh Ibu Risma. Masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau, baik nasional maupun internasional, yang diperoleh oleh Ibu Tri Risma Harini. Selanjutnya, saya akan memaparkan nilai-nilai dasar aneka pada tokoh nasional Tri Risma Harini. Yang pertama, akuntabilitas. Selama kepemimpinan Ibu Risma di Surabaya, selalu konsisten mendapat Piala Adipura Kencana sebanyak 2 kali. 2. Nasionalisme. Dengan jiwa nasionalisme, Ibu Risma berhasil membawa kota Surabaya menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik kategori partisipatif tahun 2012. 3. Etika publik. Ibu Risma sangat tulus dalam melaksanakan seluruh tugasnya, baik dia sebagai wali kota Surabaya ataupun sebagai Menteri Sosial. 4. Komitmen mutu. Hujan deras disebabkan banjir di Surabaya. Ibu Risma dan Kapolres Tabes bergerak cepat dalam penanganan
dan mengevakuasi masyarakat ke tempat yang aman. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Tri Risma hari ini mengubah wajah kota Surabaya hingga berani menutup Gang Doli. Tokoh nasional yang menjadi role model saya saat ini ialah saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Yap, Ibu Susi Puji Astuti. Susi Puji Astuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Puji Astuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Puji Astuti Aviation atau penerbangan Susi Air di Jawa Barat. Berikut adalah beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Ibu Susi Puji Astuti. Selama berkiprah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing yang terbukti mencari ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Kejelasannya dalam memberikan sanksi kepada pelanggar membuktikan bahwa Ibu Susi menanamkan nilai akuntabilitas dalam bekerja. Ibu Susi memilih langkah penenggelaman kapal sebagai kebijakannya ketimbang untuk melelang kapal yang melakukan pelanggaran, karena ia beranggapan metode lelang kapal berpotensi dibeli kembali oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Langkah ini dinilai efektif karena dapat mengurangi angka pencurian ikan di Laut Indonesia oleh pihak asing. Nah, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Ibu Susi menanamkan nilai komitmen mutu dalam bekerja. Beliau juga memilih langkah penenggelaman kapal dibanding untuk melelang kapal. Hal ini menunjukkan kedisiplinan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ibu Susi. Jelas ini menggambarkan nilai anti korupsi di dalam diri Ibu Susi. Selama menjalankan langkah penenggelaman kapal, beliau memilih lokasi penenggelaman yang tidak ada terumbu karangnya, dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, beliau juga melarang penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak lingkungan. Dedikasinya dalam menjaga Laut Indonesia dan menjaga ekosistem di dalam Laut Indonesia menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Hal ini menggambarkan nilai nasionalisme di dalam diri Ibu Susi. Selama menjabat, Ibu Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster. Beliau beralasan hal ini akan menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan. Selain itu, ekspor benih lobster juga hanya menguntungkan petambak negara lain dan merugikan petambak dalam negeri, karena harga lobster yang sangat tinggi saat dewasa. Ketulusannya ini dalam memperhatikan nasib petambak dalam negeri menunjukkan nilai etika publik yang ada di dalam diri Ibu Susi. Ada Mas Belva Syahdevara,
adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia. Lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990. Dikenal sebagai pendiri dan direktur utama CEO Ruang Guru. Di sini saya akan menjabarkan nilai dasar aneka yang dimiliki oleh Belva Devara. Belva pernah bekerja di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Belva pernah melanjutkan pendidikan di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura pada tahun 2007. Seusai studi Singapuranya selesai pada tahun 2011, Belva memutuskan kembali ke Indonesia dan menolak tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi di Singapura. Belva termasuk orang yang baik dan ramah. Saat menjadi staf presiden, Belva mengalokasikan gajinya untuk UMKM dan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pada tahun 2014, Belva mendirikan Ruang Guru bersama sahabatnya dengan misi sosial pendidikan, yaitu seluruh anak Indonesia dapat menikmati pelayanan pendidikan yang berkualitas yang sama dimanapun mereka berada. Pada 17 April 2020, Belva mengundurkan diri sebagai staf kepresidenan untuk menghindari konflik kepentingan karena Ruang Guru ditunjuk sebagai mitra Kartu Prakerja. Belva mengklaim penunjukan Ruang Guru dilakukan independen. Anies Baswedan atau yang bernama lengkap Haji Anies Rashid Baswedan SE-MPP PhD merupakan seorang tokoh nasional saat ini. Beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Ia merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan yang merupakan pejuang kemerdekaan. Pada saat ini, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies telah banyak menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nilai aneka yang terdapat pada tokoh Anies Baswedan antara lain. Yang pertama, Anies Baswedan selalu mengedepankan komitmen transparansi anggaran seperti yang diungkapkan saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap aparatur pemerintahan bersih, modern, transparan, dan akuntabel agar menjadi laporan keuangan wajar tanpa pengecualian atau disebut dengan WTP. Hal ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas, yaitu transparan dan berintegritas. Selanjutnya, Anies Baswedan juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu contohnya yaitu ketika menggagas gerakan turun tangan. Gerakan turun tangan didirikan sebagai sebuah ikhtiar mengajak semua orang terlibat melunasi janji kemerdekaan. Utama dari gerakan turun tangan ini adalah mendorong orang-orang baik untuk mau terlibat proses politik. Saat Republik ini berdiri, para pendirinya adalah orang-orang yang berintegritas. Gerakan turun tangan didirikan sebagai sebuah ikhtiar mengajak semua orang terlibat melunasi janji kemerdekaan. Turun tangan mengajak semua orang untuk ikut terlibat mengurus negeri ini dengan mendorong orang baik mengelola pemerintahan. Gerakan ini didirikan Anies pada Agustus 2013 dengan semangat kerelawanan tanpa bayaran. Hal ini sesuai dengan nilai nasionalisme, yaitu rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Selanjutnya, pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan berhasil meraih penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima atau A, atau bisa dikatakan meraih penghargaan terbaik. Hal ini karena kerja keras semua pihak yang tentunya ada peran besar seorang pemimpin di belakangnya.
Hal ini sesuai dengan nilai etika publik, yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, sebagai kepala daerah tentunya memiliki janji politik. Seorang Anies Baswedan selalu berkomitmen untuk menepati janjinya. Banyak yang sudah ditepati janji politiknya, antara lain pembangunan pengelolaan sampah, meresmikan lapangan banteng, membangun stadion untuk Persija Jakarta, mengizinkan lapangan silang Monas untuk kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya, seorang Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang bersih dan religius. Hal ini dapat dilihat ketika Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dari KPK. Pemprov DKI bisa membuktikan menjadi pemerintah daerah yang disiplin dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara dan melaporkan gratifikasi. Anies Baswedan memperoleh penghargaan dari KPK sebagai pemerintah yang paling banyak melaporkan gratifikasi dan terkait aplikasi pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, itulah ulasan dari kami mengenai nilai aneka yang ada pada diri seorang tokoh nasional Indonesia saat ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Tetap semangat ya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.